Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, tentunya dalam peternakan merpati kita sering kita jumpai ya berbagai macam penyakit yang menyerang terhadap peternakan merpati kita gitu ya. Dan sahabat semua, kita selalu memperhatikan peternak-peternak yang lain juga, bahwa masih ada yang belum begitu paham ya. Jadi antara penyakit dan bagaimana cara penanganannya gitu ya. Dan untuk merpati ini sahabat semua, ada penyakit yang timbulnya dari dalam dan dari luar gitu. Nah, kalau kita salah dalam menangani masalah penyakit ini, tentunya itu sangat berbahaya sekali. Jadi penanganan dalam obatnya itu tidak tepat sasaran gitu ya sahabat semua. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan mengklasifikasikan 5 penyakit yang sering terjadi kepada merpati kita. Penyakit yang pertama yang sering terjadi kepada merpati kita, yang pertama sahabat semua, merpati kita itu kurus gitu ya. Nah, salah satunya sahabat semua, kurus ini adalah dari kekurangan gizi ya pada pakanan merpati kita. Oleh sebab itu sahabat semua, dalam video sebelumnya kita sudah memberikan makanan yang bernutrisi tinggi ya. Selain daripada jagung, kita memberikan fur dan vitamin-vitamin untuk meningkatkan pertumbuhan daripada merpati kita gitu. Baik itu dikasih fur 5-11 atau vitamin-vitamin untuk penunjang lain, agar nanti pertumbuhan di masa starter ini, pertumbuhan merpati kita lebih maksimal. Penyakit yang kedua yang menyerang terhadap merpati kita disebabkan oleh virus ya sahabat semua. Ini penyakit dari dalam ya. Jadi virus ini termasuk makhluk hidup yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, halus, dan tidak dapat dilihat sahabat semua oleh kasat mata. Jadi ukuran virus ini lebih kecil sahabat semua dari bakteri gitu ya. Kita dapat melihat daripada virus ini dengan bantuan mikroskop ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus ini merupakan penyakit yang sangat menular dan sangat membahayakan untuk merpati. Dan penyakit ini sahabat semua itu sangat cepat penularannya, yang disebabkan oleh virus ya, yang sering kita kenal dengan ende gitu ya, atau tetelo. Nah, sedangkan penyakit yang lain adalah bronkitis ya, ini disebabkan oleh virus juga. Terus cacar, difteri, tenggorokan, atau CRD ya. Selain itu sahabat semua, yang disebabkan oleh virus ini adalah penyakit pernapasan seperti leukosis dan penyakit virus lainnya gitu ya. Nah, untuk penanganan ini sahabat semua tidak bisa diberikan obat dari luar ya. Kadangkala dari peternak lain, entah ini pengalaman benar atau tidak sahabat semua, jadi untuk penyakit ende ini kadang-kadang dicabut bulunya gitu ya, atau dengan ditusuk jarum. Nah, ini sahabat semua, kita akan meneliti lebih jauh apakah dengan cara pengobatan ini bisa efektif atau tidak gitu ya. Karena sahabat semua, dengan kita menusuk daripada kulit di susunan sarafnya dan dicabut bulunya, apakah itu akan efektif atau tidak untuk membunuh virus gitu ya. Dan ini akan dikaji ulang kembali, dan kita tanya kepada suhu-suhu merpati yang lain yang pernah mengalami ende ini. Kalau kami dikasih pengobatan dari dalam gitu ya, minimal untuk meringankan saraf yang terganggu gitu ya. Kami pernah kemarin memakai bodrek gitu ya sahabat semua. Dan lumayan sahabat semua, hasilnya ini bisa meringankan gejala daripada ende, dan merpati kita bisa terbang lagi. Kalian bisa melihat ya di video kami sebelumnya. Nah sahabat semua, penyakit yang ketiga itu disebabkan oleh jamur atau pungi ya. Sahabat semua, pungi ini, jamur ini merupakan makhluk hidup yang tergolong ke dalam tumbuhan gitu ya. Jadi jenis jamur yang dapat menyebabkan penyakit merpati kita diserang juga gitu ya. Jamur yang sering kita jumpai sahabat semua adalah jamur Candida albicans ya, atau Aspergillus fumigates, dan jamur Lopophyton ya. Nah, ini jamur-jamur ini sahabat semua pada umumnya menyerang kepada alat pencernaan ya, mulai dari mulut hingga perut merpati.
Jadi saluran pernapasan, kulit, dan pada bagian yang tidak berbulu sering terjadi diserang oleh jamur atau pungi ini. Nah sahabat semua, penyakit yang ketiga, penyakit yang disebabkan oleh parasit. Nah parasit ini sahabat semua ada banyak jenis atau macamnya ya, antara lain yaitu protozoa. Protozoa ini merupakan hewan yang bersel satu. Terus juga ada cacing, cestoda, dermatoda, nematode ya, dan arthropoda ya, atau sejenis tungau atau kutu ya. Parasit ini sahabat semua menyebabkan berbagai macam penyakit juga ya pada bagian tubuh merpati kita. Yang diserang adalah saluran makanan. Jadi sistem pernapasan, kulit, serta bulu dan susunan saraf pusat. Menyerang juga pada urat daging serta urat-urat yang ada di merpati kita gitu ya. Dan terkadang sahabat semua, parasit ini menyerang kepada mata merpati kita dan sistem uregental ya. Nah sahabat semua, penyakit yang terakhir yaitu yang disebabkan oleh bakteri ya. Jadi bakteri ini merupakan makhluk mikroskopis ya. Jadi makhluk yang sangat halus sekali sahabat semua, dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kita gitu ya. Bakteri ini sahabat semua bisa dilihat dengan mikroskop ya. Dan penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang banyak macamnya ya. Seperti Coryza, ini akan menyebabkan pilek pada merpati kita. Terus kolera, tipes ya. Dan bakteri pulorum atau nanti berak merpati kita itu menjadi berak kapur gitu ya. Nah sahabat semua, kelima jenis penyakit ini tentunya kita juga harus mengetahui ya bagaimana cara penanganan dan obat-obatan yang harus diberikan kepada merpati kita agar sehat. Jadi pada intinya kelima penyakit ini kita harus memberikan obat yang tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Dan untuk obat-obatan kelima jenis penyakit ini kita akan membahas pada video berikut. Buat kalian yang membutuhkan materi-materi ternak, silakan bisa melihat ya sahabat semua, mulai dari pijikan, usia bertelur, dan bagaimana kendala-kendala ketika melatih merpati ini. Kalian bisa melihat, kami sudah memisahkan di playlist masing-masing ya untuk para peternak pemula gitu. Jika ada masukan, silakan bisa memberikan komentar yang terbaik untuk peternakan merpati kita lebih jauh ke depan, lebih baik. Terima kasih sudah menonton sahabat semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.